Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك فهم علمائك العاملين وإلهام أوليائك الصالحين واحشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para hadirin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang kita tidak bisa menghitungnya. Teramat banyak, di antaranya adalah Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa terus istiqomah di setiap seperti di jam-jam seperti ini, di waktu-waktu seperti ini kita bisa istiqomah untuk membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, menghadirkan sekelumit tentang sejarah beliau dan kesempatan kita untuk merenungi hikmah atau hal yang bermanfaat untuk kita dari ilmu-ilmu. Dan pada saat ini kami akan mencoba menjelaskan hikmah yang ke-34. Bunyinya begini: jika orang tuamu harus memilih diam karena takut engkau marah, maka sangat mungkin engkau adalah anak durhaka. Jika orang tuamu harus berhati-hati dalam berbicara denganmu karena takut engkau marah, maka sangat mungkin engkau adalah anak durhaka. Jika orang tuamu takut memberikan usulan yang baik untukmu karena takut engkau marah, maka sangat mungkin engkau adalah anak durhaka. Jika orang tuamu takut mengungkapkan keinginannya yang engkau mampu untuk memenuhinya karena takut engkau marah, maka sangat mungkin engkau adalah anak durhaka. Sungguh mengerikan kedurhakaan kepada orang tua, sebab kehancuran di dunia dan di akhirat. Dan tidak akan ada yang bisa menolong orang yang durhaka. Akan didatangkan oleh Allah musibah yang bermacam-macam karena kedurhakaan. Begitu sebaiknya kalau orang bisa baik kepada orang tuanya, biarpun itu orang kafir, kok baik benar sama orang tuanya, Allah akan beri. Akan tapi pemberian untuk orang kafir hanya di dunia, diberi kemudahan di dunia, diberi kenikmatan di dunia, tapi tidak diberikan di akhirat karena mereka tidak beriman. Artinya begitu luar biasanya orang tua. Begitu sebaliknya orang yang durhaka, dan durhaka itu bermacam-macam. Ada durhaka halus sehingga seseorang telah durhaka tapi tidak sadar kalau dia itu durhaka. Maka dengar wahai hamba-hamba terkasih Allah, cermati dirimu sendiri, tidak perlu nengok orang lain. Dirimu sendiri. Jangan-jangan kita ini orang yang punya durhaka halus lembut kepada orang tuanya. Tidak terlihat sebagai sebuah kedurhakaan, akan tapi telah nyatanya adalah durhaka. Jika misalnya orang tuamu itu paling takut berbicara denganmu, berhati-hati sekali kalau berbicara denganmu.
Karena takut kamu tersinggung lalu kamu marah, maka ketahuilah mungkin sekali engkau adalah anak yang durhaka. Anak yang durhaka. Karena apa? Orang tuanya merasa takut. Artinya mungkin sudah ada perilaku-perilaku yang tidak baik sebelumnya, pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sehingga menjadikan orang tuanya menjadi takut. Jika orang tuamu ternyata untuk mengungkapkan keinginannya yang engkau mampu untuk memenuhinya, ternyata orang tuamu juga takut, gak berani. Takut engkau marah, maka ketahuilah, bisa jadi engkau adalah anak durhaka. Bisa jadi engkau adalah anak durhaka. Masya Allah. Ini kami tulis berdasarkan kenyataan suatu ketika ada orang tua yang datang bercerita tentang anaknya. Rumahnya orang tua tersebut tidak berani menegur anaknya. Kenapa? Kan dia salah. Takut. Takut kenapa? Takut marah. Hai, saya simpan. Ada lagi? Saya itu dengan anak saya sangat menjaga. Memangnya kenapa? Takut. Takut apa? Takut anak saya tersinggung lalu marah. Baik. Kemudian setelah itu, kami banyak bertanya kepada orang tersebut. Kehidupan sehari-harinya anak tersebut. Ternyata betul. Orang tua itu tidak akan pernah merasa takut kecuali karena punya pengalaman pahit dengan anaknya. Rohnya betul, loh, anaknya tersinggung kalau sudah marah, ibunya didiemin, orang tuanya didiemin, tidak ada diajak bicara, Allah. Dan memang terbukti itu anak durhaka dia. Artinya bukan saat itu saja, bukan saat ditegur orang tuanya lalu dia cemberut, itu bukan, sebelumnya sudah ada, karena memang tidak menghargai orang tua. Tapi sebaliknya anak yang punya bekti, punya cinta, punya penghormatan kepada orang tua, ditegur orang tua biarpun caranya enggak benar apapun, itu adalah dari orang tua, tetap disambut dengan senyum. Bahkan pernah kami hadirkan sebuah kisah orang yang tidak beriman sekalipun nasibnya nasib baik, nasib bekti itu nasib baik, ada seorang dia tidak beriman, akan tapi subhanallah dia itu dijahatin sama ibunya. Sampai salah satu tangannya hingga tidak berfungsi karena pernah dipukul oleh orang tuanya dengan pukulan yang sangat keras sehingga menjadi cacat tangan kirinya atau tangan kanan, salah satu tangannya. Akan tapi ternyata sang anak perempuan ini tidak pernah mendendam kepada ibundanya. Tetap saja sayang hingga ibundanya pun pada akhirnya mengalami sakit yang sangat parah. Ternyata dia sang anak ini melayani dengan baik tapi Allah ganti. Dimudahkan urusannya di dunia, dia menjadi seorang yang mudah dengan kesuksesannya. Padahal dia tidak beriman, Allah akan ganti di dunia. Tapi tidak dapat akhirat. Karena dia tidak beriman kepada Allah. Ini orang yang kafir saja diberi oleh Allah, bagaimana orang yang beriman. Artinya hati-hati, mari koreksi dirimu sendiri. Jangan sampai orang tuamu itu menegur di saat kamu salah itu gak berani. Oh rugi. Rugimu dua. Mungkin kau derhaka. Yang kedua ada apa? Tidak ada kemanfaatan yang diberikan oleh orang tuamu kepadamu. Atau mungkin orang tuamu menginginkan sesuatu. Menginginkan sesuatu. Dan kadang keinginan orang tua bukan sesuatu yang mahal. Bukan sesuatu yang mahal. Kadang-kadang orang tua akan bermanja-manja dengan anaknya, subhanallah. Tapi ingin benar beliaunya. Cuman kadang tidak berani mengungkapkan kepada anaknya. Kenapa? Pasti ada sebabnya. Takut marah. Oh berarti dulu pernah marah dong. Iya. Dia mengungkapkan keinginan. Hah banyak. Wahai seorang anak, dengar, kalau orang tua menginginkan apapun darimu selagi engkau mampu, jangan sampai ada terlintas di hatimu kesel dan tidak bisa nerima. Sambut dengan kegembiraan. Artinya orang tuamu memerlukanmu dan itu artinya engkau dipilih oleh Allah untuk bisa berbakti pada orang tuamu saat itu, maka jangan ditolak. Sambutlah ibundamu dengan senyum, sambutlah ayahandamu dengan senyum. Kalau seorang anak sifatnya begitu, ditegur, marah sama orang tuanya, ngediemin orang tuanya, bahkan mungkin ngomong kasar sama orang tuanya.
Bahkan selalu berkata, saya dibedakan sama orang tuanya, sama orang tua terlalu. Akhirnya apa? Ternyata di dalam hatinya lebih busuk lagi. Dia suudzon kepada orang tuanya. Sampai mungkin ada yang berani mengatakan orang tuanya tidak adil dengan saya, orang tuanya menyia-nyiakan saya dan sebagainya. Padahal bukan karena orang tuanya menyia-nyiakan dia, tapi karena hatinya dia yang busuk. Dan lihat, kalau seperti itu akan terus mendapatkan ujian. Suudzon kepada orang tuanya. Maka tolong koreksi hatimu masing-masing, jangan sampai ada di antara kita merasa tidak diperlakukan adil oleh orang tua kita. Hati-hati. Bahkan kalau seandainya orang tua kita benar-benar tidak adil, artinya telah memberikan yang lebih kepada saudara kita, tata hati kita pun yang dikasih adalah saudara kita, mau apa? Benar pun kita harus tata hati, apalagi salah. Jangan sampai naudzubillah kita prasangka buruk terus pada orang, dia lagi dikasih. Padahal mungkin orang tua sudah merencanakan yang terbesar untuk kita, hanya belum waktunya. Cuman karena gara-gara kebusukan hati kita, lihat menjadi Allah murka kepada kita. Jangan prasangka buruk kepada orang tuamu, jangan dan jangan. Ini musibah kalau ada seorang anak masih punya orang tua selalu prasangka buruk, naudzubillah, enggak ada yang bisa menolong. Kalau sudah durhaka kepada orang tua, enggak ada yang bisa menolong. Maka mari malam ini hikmah yang perlu kita hadirkan adalah berusahalah bahwasanya jangan biasa memberikan reaksi yang negatif, reaksi tidak nyaman kepada ibunda kita dan ayahanda kita. Di saat beliau menegur kita, kita dinegur oleh orang siapa saja, seharusnya kita lapang hati tak berterima kasih. Apalagi ibunda dan ayahanda kita yang menegur. Pastikan ada benih durhaka di dalam dirimu, kalau ditegur langsung berubah mukamu dan cemberut. Hati-hati. Ditegur lah kalau langsung cemberut, wah ini modal ada benih durhaka ini. Kalau biarkan menjadi bertambah dan tambah. Dan itu juga nasib sebetulnya seperti itu. Nasib buruk. Ada seorang anak biarpun orang tuanya marah, bahkan orang tuanya mencaci, masih bisa diem dia. Bahkan tidak membalas dengan apapun. Memang orang tuanya salah, orang tua kok mencaci. Tapi ketahuilah itu nasib baik seorang anak ternyata dijadikan oleh Allah menjadi anak yang tidak mudah membantah kepada orang tuanya. Tidak protes kepada orang tuanya. Tidak menyakiti orang tuanya. Dan itu adalah kemuliaan. Mari kita semua koreksi diri kita sendiri. Bagaimana urusanmu dengan orang tuamu? Jangan sampai orang tuamu minta tolong saja ketakutan. Orang tua memberitahu ketakutan. Orang tua menegur kita ketakutan. Lalu kita ini siapa? Hantu atau iblis atau syaitan kita ini. Masa menakutkan bagi orang tua? Dan jangan punya prasangka buruk kepada orang tua, hati-hati. Gak akan beruntung prasangka buruk kepada siapa saja, gak beruntung apalagi kepada orang tua. Bener pun salah tetap. Apalagi salah. Orang tuanya memang gak adil misalnya, kemudian dia prasangka gak bener. Apalagi jika ternyata orang tuanya orang tua yang baik, adil, hanya karena dari kebusukan hatinya. Ingat, hati-hati, orang semacam ini mengerikan. Jika di dalam hatimu ada kebanggaan, artinya tidak pernah merasa jijik, risih dengan keberadaan orang tuamu, maka ketahuilah itu tanda kemuliaan di dalam hatimu. Bangga dengan orang tuanya biarpun dia misalnya tidak seorang alim. Mungkin dia adalah seorang alim, menjadi alim besar. Ibunya seorang biasa, bapaknya biasa. Ketahuilah, dia adalah tetap anaknya. Artinya yang punya orang tua yang seperti itu pun hati-hati. Jangan sampai terbetik di hatimu perendahan, merendahkan. Apalagi jika orang tua adalah orang soleh, orang baik, hati-hati. Orang tuamu nggak benar saja, nggak boleh kok. Apalagi orang tuamu yang baik. Intinya ini catat bahwasanya sifat buruk di hati kita kepada orang tua, perilaku buruk kita pada orang tua itu nasib buruk. Naudzubillah. Nasib buruk. Catat, nasib buruk. Yang punya nasib buruk segera dirubah.
Perangi hawa nafsumu, nanti akan ada banyak hal Allah timpakan, naudzubillah. Sebab kullu dzambin, semua dosa itu yuakhirullahu uqubatahu, akan Allah tunda hukumannya hingga di akhirat nanti, kecuali durhaka kepada orang tua akan Allah berikan di dunia sebelum di akhirat. Yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamat. Ada waktu untuk berbenah. Dan kalau sudah anak enggak benar sama orang tua enggak bisa menolong. Biarpun dia mengatakan ridho, Allah enggak ridho. Allah melihatmu, Allah melihat kita. Pandang orang tuamu, anggap saja orang tuamu yang paling tidak bisa dibanggakan misalnya Allah. Tetap dia adalah orang tuamu sebesar apapun dirimu. Engkau adalah anaknya beliau, maka hargailah beliau dan muliakan beliau. Yang di dalam hatinya belum ada rasa senang, rasa ingin mengabdi kepada orang tuanya, maka cermatilah itu kebusukan hati dan jangan biarkan akan menjadi orang yang durhaka dan tempatnya adalah di neraka, dan Allah tidak akan ngajak bicara dengannya, Allah tidak akan berikan rahmat kepadanya. Pandanglah ibundamu dengan kasih sayang dan cinta. Pandanglah ayah bundamu dengan kasih sayang dan cinta. Jangan ada prasangka buruk kepadanya. Dan jangan sampai orang tua merasa takut kepadamu. Jadikan orang tuamu selalu bangga dengan dirimu. Bercita-cita untuk menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua adalah juga nasib baik. Biarpun tidak tercapai, akan tapi niatnya sudah diterima oleh Allah. Bercita-citalah kalian untuk dibanggakan oleh orang tuamu. Misalnya seperti para orang tua yang telah menyuruhmu untuk nyantri ini, karena orang tua merindukan kalian untuk menjadi ulama. Kalau orang tuamu tulus dan kamu tulus, kalau seandainya ada yang tidak menjadi seorang alim, di hadapan Allah sudah dicatat menjadi seorang alim karena kepatuhanmu kepada orang tuamu dan niatmu yang baik untuk dibanggakan orang tuamu. Di dunia memang tidak disebut sebagai orang alim, tapi di hadapan Allah akan disebut sebagai orang yang telah sampai kepada martabat ulama tersebut. Maka sekarang tata hatimu, bercita-citalah semua dari kita untuk dibanggakan oleh orang tua, menyenangkan orang tua, membahagiakan orang tua. Ingat-ingat itulah kebahagiaanmu, hati-hati, jangan main-main dengan orang tua. Jika orang tuamu harus memilih diam karena takut engkau marah, maka sangat mungkin engkau adalah anak durhaka. Diam aja lah, takut. Ini orang tuamu malah diam, takut ngomong sama kamu, durhaka. Jika orang tuamu harus berhati-hati dalam berbicara denganmu karena takut engkau marah, maka sangat mungkin engkau adalah anak durhaka. Jika orang tuamu takut memberi usulan yang terbaik, yang baik untukmu karena takut engkau marah, maka sangat mungkin engkau adalah anak durhaka. Jika orang tuamu takut mengungkapkan keinginannya, mengungkapkan keinginannya, takut. Sementara engkau mampu untuk memenuhinya karena takut engkau marah, maka mungkin engkau adalah orang durhaka. Jadilah orang tuamu itu di saat ingin menegurmu mudah. Karena apa? Tahu kalau engkau ditegur tidak pernah marah. Jadikanlah orang tuamu manja kepadamu seperti engkau dulu manja kepada orang tuamu. Kalau kita dulu minta kepada orang tua enggak pernah ragu, abah belikan aku ini, ibu belikan aku ini. Jangan sampai orang tuamu minta tidak berani kepadamu, hati-hati. Dan memang orang tua itu selalu menjaga, akan tapi jangan sampai menjadi mereka takut. Orang tua itu tidak mengharap apa-apa dari anak, tapi jangan sampai mereka menjadi takut untuk meminta kepada anaknya. Rata-rata orang tua tidak mau pemberian dari anak, pengennya memberi ke anak terus. Akan tapi ada suatu ketika seorang tua punya hajat. Jangan sampai di saat orang tua punya hajat kemudian tidak berani mengungkapkan kepada kita, naudzubillah, itu karena kita menakutkan, menyeramkan. Baru orang mungkin sudah punya pengalaman busuk, orang tua minta sedikit lalu berkata, "Bu, ini lagi banyak kerja, ini banyak tanggungan, banyak ini." Ibunya baru minta sekalian diceritai, pamerin banyak kebutuhan. Allah. Akhirnya ibunya diam, sudah tidak usah minta deh. Akhirnya minta kepada yang lainnya, "Kau tidak minta ke anakmu gimana?" "Aduh, minta sekali ceritanya banyak kebutuhan," katanya. Allah. Kalau orang tua jadikan nomor satu. Memang kita banyak kebutuhan, tapi kebutuhan orang tua adalah kebutuhan yang paling penting. Nah, kalau dengan begitu, itulah anak-anak yang bisa berbakti. Anak berbakti.
Baik, sampai di sini semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang bisa berbakti benar-benar dengan orang tua. Dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan orang tua kita kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad. Allah mengumpulkan kita dengan anak-anak kita di surga kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang orang tua kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Orang tua mereka semua pandang dengan kasih sayangmu ya Allah dan cinta darimu. Berikan kepada mereka segala kebaikan yang telah mendahului kami. Ampuni, angkat derajat mereka, muliakan mereka di alam barzah ya Allah. Yang masih hidup, jaga mereka, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk mengabdi kepada orang tua kami sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya ya Allah. Hanya Engkau ya Allah yang bisa memberi kesempatan kepada hamba-Mu untuk mengabdi. Maka ya Allah, pilih kami untuk menjadi hamba yang bisa mengabdi kepada orang tua kami ya Allah. Berbakti pada orang tua kami ya Allah. Berkailah kami ya Allah. Dan jika ada di antara yang hadir di sini ada anak-anak yang durhaka kepada orang tua mereka, maka kami mohon saat ini juga, detik ini juga, rubah hati mereka ya Allah. Jadikan hati mereka hati yang merindu untuk mengabdi kepada orang tua ya Allah. Dan ampuni mereka ya Allah. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, anak-anak kami jadikan mereka anak-anak yang kami banggakan kelak ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang hamba-hamba, anak-anak yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian serta dendam di antara kami. Jauhkan kami dari berprasangka buruk kepada siapapun dan berprasangka buruk kepada orang tua kami ya Allah. Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.